Vladimir Demikov. Coba lo bayangin, lo masuk ke sebuah laboratorium di Uni Soviet tahun 50-an, dan di depan mata lo ada seekor anjing gembala Jerman yang punya dua kepala. Dan yang bikin merinding, kedua kepala itu hidup, bisa makan, dan bahkan saling gigit. Ini bukan film horor, tapi ulah Vladimir Demikov. Dia benar-benar menjahit kepala anak anjing ke leher anjing dewasa, lengkap dengan pembuluh darah yang disambungin. Demikov ini sebenarnya jenius di bidang transplantasi, tapi obsesinya bikin dia kehilangan rasa kemanusiaan. Anjing-anjing malang ini cuma bertahan hidup beberapa hari sebelum badannya menyerah. Meskipun tekniknya jadi dasar buat operasi jantung modern, eksperimen Frankenstein ini tetap jadi salah satu sejarah medis paling aneh dan bikin mual kalau diingat lagi. Lo tegang gak lihat makhluk hidup dijadiin mainan bongkar pasang kayak gitu? Ilya Ivanov. Ada satu ide gila dari tahun 1920-an yang saking kacaunya sampai susah dipercaya. Ilmuwan Soviet namanya Ilya Ivanov punya obsesi aneh. Dia pengen nyiptain makhluk hibrida antara manusia dan kera yang sering disebut Human Z. Katanya sih ini buat bikin pasukan tentara yang kuatnya minta ampun tapi nggak punya perasaan. Ivanov sampai pergi ke Afrika buat nyuntikin sperma manusia ke simpanse betina tapi gagal total. Belum puas, dia malah mau nyoba sebaliknya, nyari relawan perempuan buat mengandung benih dari kera. Untungnya sebelum rencana sakit ini jalan lebih jauh, pemerintah keburu nangkep dia. Eksperimen ini benar-benar nunjukin gimana ambisi seorang ilmuwan bisa jadi liar banget sampai mau ngacak-ngacak kode alam demi ambisi politik yang nggak masuk akal. Experiments in the Revival of Organisms. Kalau lo pikir menghidupkan orang mati itu cuma ada di film Frankenstein, lo harus lihat apa yang dilakuin Dr. Sergei Brukhonenko di Uni Soviet. Sekitar tahun 1930-an, dia terobsesi buat nyiptain alat yang bisa gantiin fungsi jantung dan paru-paru manusia, supaya bisa menghidupkan kembali makhluk yang udah mati. Dalam sebuah eksperimen yang terekam kamera dan sangat kontroversial, Brukhonenko memenggal kepala seekor anjing dan menyambungkannya ke mesin buatannya. Yang bikin orang-orang yang lihat mau pingsan adalah kepala anjing yang udah kepisah dari badannya, itu ternyata masih bisa merespon. Mata anjing itu terbuka, dia bereaksi pas dikasih cahaya, dan bahkan dia bisa makan sepotong keju yang langsung jatuh lewat tenggorokannya yang udah terpotong. Brukhonenko nggak berhenti di situ, dia juga nyoba ngelakuin prosedur serupa ke jenazah manusia yang baru aja meninggal karena bunuh diri. Katanya sih, dia sempat berhasil bikin jantung mayat itu berdetak lagi dan muka si mayat mulai menunjukkan ekspresi sebelum akhirnya gagal total. Russian sleep. Di akhir tahun 40-an ada sebuah rumor mengerikan tentang ilmuwan Uni Soviet yang nyoba ngetes gas berbasis stimulan buat bikin orang nggak tidur selama 30 hari. Mereka pakai 5 orang tahanan politik yang dikurung di dalam ruangan kedap udara supaya dosis gasnya bisa dijaga dengan ketat. Awalnya sih biasa aja, tapi setelah lewat hari kelima, situasi di dalam ruangan itu mulai berubah jadi sangat kacau dan mencekam. Para tahanan mulai ngalamin paranoia parah dan mereka berhenti ngomong satu sama lain. Malah mulai bisik-bisik ke mikrofon yang ada di sana. Pas masuk hari ke-9, jeritan mulai pecah. Bahkan ada tahanan yang teriak sampai pita suaranya hancur cuma karena nggak mau tidur. Para tahanan itu udah bukan kayak manusia lagi, mereka malah nolak buat dikeluarin dan minta gasnya dinyalain lagi karena takut kalau mereka tidur, mereka bakal mati. Kondisi fisik mereka hancur berantakan karena mereka ngelakuin hal-hal sadis ke badan mereka sendiri selama enggak tidur itu. Project MK Ultra. Kalau lo mikir kontrol pikiran itu cuma ada di film Stranger Things, lo salah besar. CIA pernah ngelakuin itu secara nyata lewat proyek MK Ultra. Selama perang Cold War, mereka pengen punya senjata rahasia buat nyuci otak musuh. Caranya, mereka kasih obat-obatan keras kayak LSD ke orang-orang tanpa izin. Mulai dari mahasiswa, pasien rumah sakit, sampai narapidana. Gak cuma dicekokin obat, mereka juga disiksa mental, disetrum, sampai diisolasi berhari-hari, cuman buat lihat seberapa jauh mental manusia bisa hancur. Project ini sangat rahasia sampai-sampai dokumennya banyak yang dimusnahin pas mau ketahuan. Banyak korban yang hidupnya hancur permanen gara-gara eksperimen ini. Ini bukti nyata kalau kadang pemerintah sendiri bisa jadi dalang di balik teror psikologis yang paling mengerikan. Eksperimen sifilis Tuskegee. Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan paling jahat dalam sejarah medis Amerika. Selama 40 tahun ada 600 pria kulit hitam miskin di Alabama yang dijadiin kelinci percobaan tanpa mereka tahu. Mereka dibilang bakal diobatin karena punya darah buruk, padahal sebenarnya mereka menderita sifilis.
Parahnya, pas obatnya, penisilin, udah ketemu, para peneliti ini sengaja nggak kasih obat itu ke para korban. Kenapa? Karena mereka cuma pengen lihat gimana penyakit itu ngerusak badan manusia sampai mati. Mereka dibiarin menderita, buta, gila, sampai meninggal pelan-pelan demi ilmu pengetahuan. Eksperimen ini baru stop tahun 1972 setelah ada yang berani ngebongkar ke media. Benar-benar sebuah tragedi yang didasari rasisme dan ketidakpedulian total sama nyawa manusia. Unit 731. Kalau lo cari definisi neraka di dunia nyata, unit 731 adalah jawabannya. Pas Perang Dunia Kedua, unit rahasia Jepang ini ngelakuin hal-hal yang saking sadisnya, sampai bikin lo nggak percaya manusia bisa sekejam itu. Mereka bedah orang, hidup-hidup tanpa bius cuma buat lihat organ dalamnya kerja. Mereka juga pakai tawanan buat nyoba senjata biologis kayak wabah pes dan antraks. Ada yang dibekuin tangannya sampai copot, atau dimasukin ke tabung tekanan tinggi sampai organ tubuhnya meledak. Para korbannya dipanggil maruta atau potongan kayu, seolah-olah mereka bukan manusia. Yang makin bikin geram, banyak ilmuwan setannya malah lolos dari hukuman karena mereka nuker data eksperimen maut itu sama perlindungan dari pihak sekutu. Sebuah sejarah hitam yang masih kerasa pahitnya sampai sekarang. Josef Mengele. Di tengah kengerian kamp Auschwitz, ada satu sosok yang dijuluki malaikat maut, yaitu Josef Mengele. Obsesinya sama anak kembar itu benar-benar sakit. Dia sering berdiri di depan gerbang kereta api, milih anak-anak mana yang bakal dia siksa di labnya. Dia pernah nyoba jahit 2 anak kembar jadi satu, cuma buat bikin kembar siam buatan. Gak cuman itu, dia juga nyuntikin bahan kimia ke mata anak-anak biar warnanya berubah jadi biru, semua demi bukti teori ras unggul Nazi. Kalau salah satu dari anak kembar itu mati, dia bakal langsung ngebunuh kembarannya buat dibedah barengan. Mengele itu bukti kalau kecerdasan tanpa moral cuman bakal ngasilin iblis berseragam dokter. Dia nggak pernah nyesel sampai akhir hayatnya, dan itu yang bikin cerita ini makin kerasa gelap. Stanford Prison. Apa yang terjadi kalau orang biasa dikasih kekuasaan tanpa batas? Stanford Prison Experiment punya jawabannya, dan itu serem banget. Philip Zimbardo nyoba simulasi penjara di basement kampus dengan relawan mahasiswa. Baru beberapa hari jalan, mahasiswa yang jadi penjaga langsung berubah jadi sadis. Mereka mulai nyiksa teman-temannya sendiri secara mental, maksa mereka lakuin hal-hal yang ngerendahin martabat, sampai bikin beberapa tahanan kena gangguan mental parah. Eksperimen yang harusnya 2 minggu ini langsung di-stop di hari ke-6 karena situasinya udah kayak penjara asli yang penuh kekerasan. Ini jadi pelajaran berharga sekaligus nakutin buat kita semua. Ternyata di dalam diri setiap orang baik ada sisi gelap yang bisa keluar kapan aja kalau dapat kesempatan buat berkuasa. Eksperimen Milgram. Coba bayangin, lo disuruh duduk di sebuah ruangan dan diminta buat neken tombol setrum ke orang di ruangan sebelah. Setiap kali dia salah jawab pertanyaan. Meskipun orang itu teriak kesakitan sampai minta tolong buat dilepasin, ada seorang ilmuwan berjas putih di samping lo yang dengan tenang bilang, eksperimen harus dilanjutkan. Inilah eksperimen Milgram yang dilakuin tahun 1961 di Yale University. Tujuan aslinya adalah buat lihat seberapa jauh manusia bakal nurut sama perintah atasan, walaupun perintah itu jahat dan nyakitin orang lain. Hasilnya bener-bener bikin merinding, bro. Sekitar 65% orang yang ikut eksperimen ini tetap lanjut nyetrum sampai tegangan paling tinggi yang mematikan. Cuman karena mereka disuruh oleh orang yang punya otoritas. Padahal mereka dengar jeritan yang sebenarnya cuma rekaman itu, tapi mereka tetap lanjut karena nggak berani ngelanggar aturan. Eksperimen ini ngebuktiin kalau banyak orang jahat di dunia ini bukan karena mereka dari lahir iblis, tapi karena mereka cuman nurut tanpa berani membangkang. Laboratorium racun Soviet. Coba lo bayangin, ada sebuah lab rahasia di jantung kota Moskow yang tujuannya cuma satu, nyiptain racun yang nggak bisa dilacak sama sekali. Tempat ini dikenal dengan nama kamera atau lab nomor 1. Proyek paling gelap milik dinas rahasia Soviet selama puluhan tahun. Para ilmuwan di sana pakai tahanan dari penjara Gulag buat dijadiin kelinci percobaan manusia hidup-hidup. Mereka nyobain berbagai macam zat mematikan kayak gas mustard, ricin, digitoksin, sampai racun-racun kimia baru ke tubuh para tahanan ini. Cara ngasihnya pun licin banget, ada yang dicampur ke makanan, minuman, atau malah disuntikin langsung pas mereka lagi pura-pura diperiksa medis. Yang bikin ngeri, para ilmuwan ini bakal duduk manis sambil ngeliatin korbannya kejang-kejang dan mati perlahan cuma demi nyatet reaksi tubuhnya di atas kertas. Tujuan akhirnya adalah nyari racun yang nggak punya rasa, nggak punya bau, dan yang paling penting nggak bakal ketahuan pas mayatnya diautopsi.
Eksperimen injeksi plutonium. Coba lo bayangin, lo lagi sakit dan harus dirawat di rumah sakit, terus dokter bukannya kasih obat, malah diam-diam nyuntikin zat radioaktif paling mematikan ke badan lo. Ini bukan teori konspirasi, tapi beneran terjadi pas zaman proyek bom atom Manhattan Project di Amerika Serikat. Para ilmuwan waktu itu pengen tahu seberapa bahaya efek radiasi buat tubuh manusia, tapi mereka males pakai tikus dan malah milih pakai manusia asli. Mereka nyuntikin zat plutonium ke belasan pasien tanpa izin sama sekali, cuma buat lihat gimana zat itu ngerusak organ dalam mereka. Korbannya macem-macem, ada orang dewasa yang lagi sakit ginjal, sampai ada anak kecil yang baru umur 4 tahun. Para peneliti ini nganggep para pasien itu hampir mati. Jadi mereka ngerasa sah-sah aja buat jadiin mereka kelinci percobaan nuklir. Hasilnya benar-benar mengerikan, karena badan para korban ini perlahan hancur dari dalam akibat paparan radiasi yang sangat tinggi.